Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk pada metode cross untuk struktur balok. Oke, jadi eh, misalkan saya punya contoh soal, ya. Jadi lakukan analisis perhitungan struktur pada balok di bawah ini. Saya punya balok menerus dengan tumpuan jepit, roll, dan roll. Pada balok AB, ya, ini ya balok AB, Q-nya sebesar 2 kN per meter beban merata yang diterima oleh balok AB. Sedangkan pada balok BC dia mengalami beban terpusat sebesar P yaitu 20 kN pas di tengah bentang ya. Bentang AB dia 10 meter, bentang BC dia 12 meter. Itu. Ini adalah contoh soalnya. Misalkan ini akan kita analisis menggunakan metode cross ya sesuai dengan yang sudah saya jelaskan pada pertemuan minggu kemarin ya. Pertama adalah menentukan apakah struktur termasuk dalam statis tertentu atau tak tentu. Ya, karena itu penting. Kalau dia masuk dalam struktur statis tertentu, maka kita tidak perlu memakai kesetimbangan defleksi ya dan sudut rotasinya. Tetapi kalau misalkan dia masuk dalam size tertentu, maka kita bisa lanjut untuk memakai metode cross. Itu ya. Jadi dari struktur ini kita dapatkan bahwa join ada 3 ya, 1 2 3, reaksi ada 5 ya. Di sini tumpuan jepit 3, roll 1 1, total ada 5 dan batangnya ada 2 yaitu batang AB dan BC. Maka 3J sama dengan 3 kalikan 3 sama dengan 9. Sedangkan 3B plus R sama dengan 3 dikalikan 2 plus 5 sama dengan 11. Ya, hasilnya adalah ternyata 3J itu lebih kecil dari 3B plus R. Artinya apa? Artinya struktur kita ini itu masuk dalam struktur statis tak tentu. Ya, oleh karenanya dapat kita selesaikan menggunakan metode cross. Ya. Lalu cara yang kedua itu kita menentukan faktor kekakuan batang. Ya. Jadi yang harus disepakati bahwa apabila terdapat tumpuan sendi atau roll di antara dua tumpuan, maka tumpuan tersebut dianalogikan sebagai tumpuan jepit. Ya, jadi balok pada soal dapat dianalogikan menjadi balok di samping ini. Ya, jadi kalau ada tumpuan di antara dua tumpuan ini, ya, ini kan ada tumpuan, di sini adalah tumpuan roll, ya. Di antara dua tumpuan, ini ada tumpuan dan ada tumpuan, maka tumpuan roll ini kita anggap sebagai dia jepit, ya. Dari sini, dari balok ini, ya, balok ABC ini dapat kita split menjadi balok AB dan balok BC, ya. Sehingga karena ini kita anggap menjadi tumpuan jepit, maka balok AB tumpuannya adalah jepit-jepit, ya. Yang balok BC adalah jepit roll. Ini, ya. Karena ini ya, karena ada kesepakatan ini di dalam perhitungan metode cross gitu. Sehingga faktor kekakuan balok kita ya, KAB kekakuan AB ini sama dengan 4 dikalikan 2 EI ya, karena di sini EI-nya ada 2 EI ya, atau representasi dari kekuatan balok itu. E adalah modulus elastisitas dan I adalah momen inersia ya. Dan di sini dia EI artinya apa? Artinya balok AB ini dengan BC dia terdiri dari dua balok yang berbeda, entah itu ukurannya atau mungkin bahannya ya. Sehingga di sini 2 EI, di sini hanya EI. Maka 4 dikalikan 2 EI per L sama dengan 8 EI per L ya. L-nya dia adalah 10 meter, maka KAB atau kekakuan batang AB sama dengan 0,8 EI. Sedangkan pada balok BC ini, ya, kekakuan batang BC ya itu sama dengan 3 EI per L, ya. Sama dengan 3 EI per L-nya ini, 12, 6 plus 6 kita masukkan, sama dengan 0,25 EI ya. Di sini kalau kita buka lagi pada pertemuan minggu kemarin ya, untuk jepit-jepit faktor kekakuannya adalah 4 EI per L. Kalau jepit sendi atau jepit roll adalah 3 EI per L dan ini harus
disepakati ya. Makanya kita masukkan rumus itu. Next ya. Lalu yang ketiga adalah menentukan faktor kekakuan titik kumpul. Ya, artinya apa? Di sini titik kumpul kita ya ada satu yaitu B. Karena di sini berkumpul batang AB dan batang BC. Pada batang A di sini juga ada titik kumpul di titik A, tetapi yang berkumpul hanya satu batang. Tapi pada batang B itu ada dua batang. Batang C juga hanya ada satu batang. Apabila struktur di samping diperhatikan, terdapat titik di mana beberapa batang bertemu, yaitu di titik B, seperti tadi yang saya jelaskan. Seperti yang telah dijelaskan bahwa apabila batang-batang berkumpul dalam satu titik, maka perlu dihitung faktor kekakuan titik kumpul tersebut. Ya. Di sini, faktor kekakuan titik kumpul B, ya, itu adalah sama dengan KAB, ini ditambah dengan KBC. Ini sama dengan 0,8 EI plus 0,25 EI sama dengan 1,05 EI. Gitu. Ya. Sedangkan A tidak punya dia, C juga tidak punya. Ya, karena hanya ada satu batang yang berkumpul. Gitu. Next. Lalu yang keempat adalah menentukan faktor distribusi atau FD. Ya. Nah, seperti yang telah dijelaskan bahwa gaya pada titik kumpul akan didistribusikan ke batang-batang yang berkumpul di titik tersebut sesuai kekakuan batangnya. Ya. Jadi setiap batang akan menerima gaya sesuai kemampuannya masing-masing. Ya, artinya apa? Momen atau gaya yang terkumpul di titik B ini itu akan diberikan atau akan dilimpahkan ke batang AB dan batang BC sesuai dengan kemampuan batang tersebut bisa menahan gaya tersebut ya. Itu ya. Lalu kemampuannya didasarkan pada apa? Didasarkan pada ini. Nah, faktor kekakuan batang itu ya. Saya lanjutkan. Jadi pada titik A ini ya, nilai DFAB pada titik A ini kan hanya ada batang yang bertemu yaitu AB. Itu sama dengan 0. Kenapa? Karena dia merupakan tumpuan jepit ya. Lalu pada batang B di sini ada DFBA karena ada batang BA yang dia berkumpul di titik B ya. DFBA sama dengan KBA atau kekakuan ini ya, dibagi sigma KB atau eh, ini faktor kekakuan titik kumpul ya. Maka sama dengan 0,8 EI per 1,05 EI sama dengan 0,76 ya. Lalu ada lagi yaitu DFBC ya. Sama dengan KBC dibagi sigma KB sama dengan 0,5 EI per 1,05 EI sama dengan 0,24 ya. Nah, di sini adalah faktor dari distribusi pembagian gayanya tadi yang saya sampaikan. Karena AB ini dia mempunyai kekakuan yang lebih tinggi, maka faktor distribusinya itu juga diberikan lebih besar ke AB daripada yang BC gitu ya. Penjumlahan dari DFBA dan DFBC ini itu harus sama dengan 1 ya. Kalau bisa sama dengan 1 maka oke ya. Lalu pada titik C ya, DFCB sama dengan 1. Kenapa? Karena di sini dia merupakan tumpuan roll ya. Silakan dibuka lagi penjelasan saya minggu kemarin. Yang kelima adalah menentukan momen primer atau fixed end moment (FEM). Itu ya. Nah, di sini harus kita gambarkan letak momennya agar nanti kita bisa mengetahui positif negatifnya. Ya. Seperti yang telah dijelaskan bahwa momen primer hanya ada pada tumpuan jepit. Ya, sehingga ini tadi kan kita anggap dia sebagai jepit ya. Ini kita gambarkan berdasarkan apa balok-baloknya. Nanti ada balok AB dan balok BC. Balok AB yang sebelumnya ada tumpuan jepit roll, tapi karena roll ini dia berada di antara dua tumpuan, dia menjadi jepit ya. Jadi jepit-jepit dan jepit roll ya. Nah, arah momennya itu seperti ini ya. Itu karena gaya yang bekerja adalah beban merata ya. Beban merata gravitasi itu.
Sehingga titik A sama dengan MPAB atau momen primer AB sama dengan min 1/12 QL pangkat 2. Ya, didapat dari mana? Silakan teman-teman dilihat untuk tabel momen primer atau fixed end moment, ya. Itu sudah saya lampirkan juga di materi, nanti yang paling bawah itu bisa di-download ya. Sama dengan minus, minus karena di sini dia berlawanan arah jarum jam perputarannya ya. 1/12 dikalikan 2 dikalikan 10 pangkat 2 sama dengan minus 16,67 ya. Lalu pada titik B dia ada MPBA dan MPBC ya. Di sini ada MPBA, jadi kan juga titik B ya, ada MPBC ya. Sehingga plus ini karena dia perputarannya searah jarum jam ya. Yang ini dia minus ya. MPBC dia tidak 1/12 QL kuadrat tapi 3PL/16 ini karena dia tumpuannya adalah tumpuannya adalah jepit roll ya, lalu ada beban terpusat di tengah bentang ya, sehingga 3PL/16. Ini silakan tadi lihat di tabel yang sudah saya jelaskan tadi. Didapatlah nilai-nilai ini ya. MPBA sama dengan 16,67, MPBC sama dengan minus 45. Ya. Selanjutnya di titik C ini dia tidak ada momen primer ya. Kenapa? Karena tumpuannya adalah tumpuan roll bukan tumpuan jepit. Gitu. Proses selanjutnya adalah kita langsung masuk ke tabel cross ya. Untuk perhitungan momen distribusi ya, MD dan CO langsung kita hitung di tabel cross-nya saja gitu. Nah, ini adalah gambar dari tabel cross saya ya. Jadi ada titik kumpul karena tadi ada 3 titik jadi ada titik A, B, C. Di sini ada batangnya adalah batang AB, pada batang titik kumpul B ada batang BA dan BC, pada titik kumpul C ada batang CB ya. Kalau kita tuliskan distribusi vektornya, momen primernya ya, momen distribusi 1 dan CO1-nya ya. Betul. Nah, DF-nya kita masukkan tadi ini 0,00 karena ini adalah tumpuan jepit 0,76, 0,24 ini 1 ya. Tadi ketika kita menghitung distribusi vektor. Selanjutnya adalah kita memasukkan nilai momen primer ya, yaitu min 16,67 yang AB tadi, yang ini ya. Min 16,67, 16,67 dan min 45. Ini ya. Min 16,67 pada batang AB, pada batang BA, BA adalah bukan pada tumpuan B ya. Untuk batang BA itu adalah 16,67 dan pada batang BC adalah min 45,00. Ya, C ini dia 0. Saya kosongi karena tumpuannya adalah tumpuan roll. Dia tidak mempunyai momen primer. Lalu kita hitung MD1-nya. Ya. MD1AB sama dengan 0 dikalikan minus ya, minus 0 dikalikan minus 16,67 sama dengan 0 ya. Lalu MD1BA ini ya sama dengan minus 0,76 dikalikan ini tambah dengan ini ya. Atau momen primer pada total momen primer pada titik kumpul ya. Jadi 16,67 ditambah minus 45 ya. Ketemunya adalah 21,59. MD1BC yang ini ya itu adalah ini ya, DFBC dikalikan ini MPBA plus MPBC ketemu 6,67 dan ini ya pada MD1CB dia sama dengan min 1 dikalikan 0 ketemunya adalah 0 ya. Nilai-nilai ini selanjutnya akan kita masukkan ya. Karena ini 0 maka tidak perlu kita masukkan, yang kita masukkan yang ada isinya saja. Nah, ini 21,59 dan 6,75 ya. Selanjutnya adalah kita menghitung CO1 ini ya. Berapa nilai CO1? Nilainya adalah setengah MD tumpuan sebelahnya ya. Jadi CO1 ini, CO ini hanya ada pada tumpuan jepit ya.
Sehingga yang ada di batang AB ini, ya. Nilainya adalah setengah MD tumpuan sebelah. Maka setengah dikalikan 21,59 ketemu adalah 10,80. BA bagaimana, Pak? Karena MD1 pada AB ini 0, maka di sini juga 0, ya. BC bagaimana? Karena di sini batang CB ini MD1-nya 0, maka ini juga 0, kan 0 kalikan setengah, ya. Lalu yang ini kok tidak ada? Karena di sini tumpuannya dia roll, ya. Jadi CO itu hanya ada pada tumpuan jepit, ya. Itu. Selanjutnya adalah kita menghitung M total. M total ini merupakan penjumlahan mulai dari momen primer, mulai sini, ya. Berarti ini min 16,67 ditambah 10,8, ya. Yang ini 16,67 tambah 21,59. Ini min 45 tambah 6,67 ketemunya ini, ya. Gitu. Ya. Lalu ada yang perlu teman-teman perhatikan, yaitu nilai momen pada tumpuan, ya, yang di mana di situ terdiri dari 2 batang, ya, itu nanti nilainya harus hampir sama, ya. Kalau bisa sama. Saya katakan hampir sama karena nanti sebenarnya kan ini kalau ini kan kebetulan iterasinya cuma sampai di sini, ya kan. Kalau misalkan ini diiterasi sampai banyak sekali dan tidak bisa nol, atau kalau misalkan kita untuk mencapai nil itu akan sangat banyak sekali dan kita hentikan, maka di sini nilainya bisa mungkin 38,24, yang ini min 38,25, seperti itu. Jadi ada perbedaannya sedikit saja. Gitu. Karena hasil iterasi kita itu ada errornya sedikit, tapi tidak apa-apa, kan tidak begitu signifikan. Ya itu. Jadi ini nilai M total BA dan BC itu angkanya itu harus sama atau hampir sama, tetapi mempunyai tanda yang berbeda. Karena nanti ketika kita gambarkan, ya, pada masing-masing batangnya itu akan mempunyai arah yang berbeda. Itu. Ya, sedangkan pada C, karena di sini dia adalah tumpuan roll, dia tidak punya yang namanya momen reaksi, tidak punya. Gitu. Ya. Oke, lalu kita gambarkan free body diagram. Ya. Yang harus teman-teman tahu bahwa yang namanya free body diagram itu adalah diagram yang menunjukkan batang dan gaya reaksi. Ini batang, lalu ada gaya reaksinya. Udah itu aja. Tidak ada beban, tidak ada bentuk tumpuan, tidak ada. Ya, hanya batang dan reaksinya. Itu, ya. Yang tadi ketika saya, hitung, ya, kan ketemu itu momen reaksinya, yaitu MAB 5,87, MBA 38,25, MBC 38,25, itu. "Pak, yang ini kok tidak min?" Juga tidak min, karena ini kita gambarkan arahnya, ya. Kalau tidak kita gambarkan arahnya, kita kasih min itu hanya untuk menunjukkan perputarannya. Ya, tapi kalau kita sudah gambarkan ya tidak usah dikasih min, nanti malah kalau misalkan ini kita buat plus arahnya berubah, itu malah salah nanti, itu ya. Nah, lalu sudah kita dapatkan momen reaksinya, ya. Selanjutnya apa yang kita cari? Ya, yang kita cari adalah ini, reaksi tumpuan, ya. Nah, dalam mencari reaksi tumpuan, ya itu bisa kita cari dengan metode yang sama ketika kita mencari reaksi tumpuan pada analisis statis tertentu, gitu. Ya, ini misalkan, ini saya gambarkan ya. RVA berapa, RV berapa. Kan kita cari ketika kemarin kita atau semester lalu kita belajar tentang AS1 itu ya, sigma MB sama dengan 0, kesetimbangan momen yang kita pakai untuk mencari reaksi. Kita hitung ya, ini ada min MAB plus RVA dikalikan L, min Q kalikan L kalikan setengah L plus MBA sama dengan 0 ya. Karena ini kita pegang di sini ya. Maka ini perputarannya adalah apa namanya, berlawan arah jarum jam dia min MAB ya. Ada RVA dikalikan L ya. Ada Q ini ya dikalikan L ya, bisa dikit besar dan dikalikan setengah L karena titik titik pusat beratnya dia di setengah L ya. Plus ini ada MBA yang bernilai positif karena searah jarum jam sama dengan 0. Kita dapatkan nilainya RVA adalah 6,67 ya.
kilonewton ya. RVB 13,34 kilonewton. Arahnya kemana? Arahnya ke atas sesuai dengan perkiraan arah kita itu. Lalu yang balok BC ini ya. Caranya sama, ketemu RVB sama dengan 13,19 kilonewton, arahnya ke atas. RVB sama dengan, maaf ini RVC ya. Ini RVA, RVB, ini RVB, RVC. RVC ya sama dengan 6,81 kilonewton, arahnya kemana? Ke atas ya, karena ketemunya positif semua itu. Ya, lalu kita masukkan nilai reaksi tumbuhannya ya. Ini RVA sama dengan 6,67 kilonewton, RVB ini ya. Jadi RVB ini kita jumlahkan ya antara RVB yang ini dengan RVB yang mana ini? Ini ya. Jadi 13,24 plus 13,19 sama dengan 26,43 kilonewton, arahnya ke atas. Ini sama tadi kalau ditambahkan ya 26,43 kilonewton. RVC sama dengan 6,81 kilonewton, arahnya ke atas semua. Gitu. Lalu kita simpulkan. Jadi reaksi tumpuan yang ada adalah ini. Ya, ini nanti dikasih arah ke atas semua boleh ya. Sedangkan RHA, ya ini RVA, RVB, RVC. RHA sama dengan 0,00 kilonewton. Kenapa? Karena tidak ada gaya horizontal yang bekerja. Kalau ada, maka nanti harus ada nilainya itu. Kita gambarkan lagi gambar free body diagramnya ini ya. Ini kita masukkan nilai RVA, RVB, RVB, dan RVC. Gitu. Lalu mencari momen, gaya geser, gaya normal, itu caranya hampir sama dengan tadi ya. Hampir sama dengan kita mencari ini. Ketika kita mencari apa ini namanya reaksi tumpuan, kita buatkan dulu ini gambarnya. Setelah itu kita hitung berapa momen yang bekerja. Mulai dari interval dari titik A sampai ke titik B dan dari titik B ke titik C. Tapi ingat di sini dianggap dua balok yang berbeda gitu ya. Di sini kita tadi sudah ketemu nilai RVA dan RVB-nya itu, sehingga nilai ini nanti bisa kita pakai. Intervalnya terserah teman-teman ya. Intinya interval semakin kecil nilainya, maka akan semakin bagus nanti gambar BMD-nya itu. Ya, gaya normal juga sama. Lalu kita gambarkan BMD ini. Tadi di sini minus ya, lalu ini ada minus lagi ya. Di sini dia 0 sama ya. Bentuknya nanti akan seperti ini BMD-nya. SFD-nya bentuknya akan seperti ini ya. NFD-nya tidak perlu kita gambar. Kenapa? Karena di sini tidak ada gaya horizontal, maka gaya normalnya sama dengan 0 ya. Tidak perlu digambarkan NFD itu. Itu dari saya. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditanyakan di forum diskusi, masuk ke kelasnya masing-masing ya. Bebas mau tanya seperti apa silakan ya. Sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.